Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan kembali di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan ataupun mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah evaluasi pengajaran Penjas dengan materi tes standar dan tes buatan guru, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122, dari kelas Penjas Kesrek D angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yakni tes standar. Tes standar adalah tes yang dicobakan berkali-kali sehingga dijamin kebaikannya. Tes yang baik adalah tes yang memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Tes kemampuan dibedakan menjadi dua, yakni tes bakat atau aptitude test, dan yang kedua yaitu tes prestasi atau achievement test, seperti itu. Dan yang kedua ada tes prestasi standar. Standar untuk siswa dapat dimaksudkan sebagai suatu tingkat kemampuan yang harus dimiliki bagi suatu program tertentu. Prosedur yang digunakan untuk menyusun tes standar untuk tes prestasi melalui cara langsung yang tumbuh dari tes yang digunakan di suatu kelas. Sedangkan spesifikasi yang digunakan untuk menentukan isi dalam tes bakat biasanya didasarkan atas analisis job atau jabatan, analisis tugas yang merupakan tuntunan calon pekerjanya, analisis tugas, analisis jabatan yang dilakukan biasanya tidak didasarkan atas salah satu kurikulum, tetapi diambil dari masyarakat. Istilah standar dalam tes dimaksud bahwa semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sejumlah besar pertanyaan yang dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Istilah ini tidak mengandung arti bahwa tes mengukur apa yang harus dan dapat diajarkan pada suatu tingkat tertentu, atau bahwa tes itu menyiapkan suatu standar prestasi di mana siswa harus dan dapat mencapai suatu tingkatan tertentu. Tes standar dipolakan untuk penampilan prestasi sekarang, atau ada yang dilaksanakan seragam. Diusahakan dalam kondisi yang seragam, baik diberikan kepada pelaksanaan perseorangan maupun siswa sebagai anggota dari suatu kelompok, seperti itu. Yang ketiga yakni perbandingan tes standar dengan tes buatan guru. Tes standar yakni didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di suatu negara. Yang kedua mencakup aspek yang luas dan pengetahuan atau keterampilan dengan hanya sedikit butir tes untuk setiap keterampilan atau topik. Yang ketiga, disusun dengan kelengkapan staf profesor, pembahas, editor, dan butir tes. Yang keempat yaitu menggunakan butir-butir tes yang sudah diuji cobakan atau biasa disebut dengan tryout, dianalisis dan direvisi sebelum menjadi sebuah tes. Dan yang kelima yaitu mempunyai reliabilitas tinggi. Dan yang terakhir menggunakan untuk seluruh negara.
Kemudian ada tes buatan guru, di mana tes buatan guru ini didasarkan atas bahan dan tujuan khusus yang dirumuskan oleh guru untuk kelasnya sendiri. Yang kedua, mencakup pengetahuan atau keterampilan yang sempit. Yang ketiga, biasanya disusun diri sendiri oleh guru dan sedikit atau tanpa bantuan orang lain atau tenaga ahli. Yang keempat, jarang-jarang menggunakan butir-butir tes yang diuji cobakan, dianalisis dan direvisi. Yang kelima, mempunyai reliabilitas yang sedang atau rendah. Dan yang terakhir yaitu norma kelompok terbatas kelas tertentu. Seperti itu. Yang keempat, ada kegunaan tes standar. Secara singkat, kegunaan tes standar yakni membuat perbandingan nilai yang dibuat oleh guru yang berbeda dan situasi belajar yang berbeda. Tidak dapat digunakan untuk alat pembanding, akan tetapi tugas yang sifatnya umum, norma-norma, tes yang mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi, dan tes standar ada kemungkinan boleh digunakan sebagai alat pembanding. Kedua, jika banyak orang yang memasuki suatu sekolah tetapi tidak tersedia data tentang calon ini, secara garis besar kegunaan tes standar adalah membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individu atau kelompok. Yang kedua yaitu membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu ataupun kelompok. Yang ketiga yaitu membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah maupun kelas. Dan yang keempat yaitu mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode tertentu, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu kegunaan tes buatan guru. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kegunaan tes buatan guru adalah yang pertama untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan dalam waktu tertentu. Yang kedua untuk menentukan apakah sesuatu tujuan telah tercapai. Yang ketiga untuk memperoleh suatu nilai. Selanjutnya baik tes standar dan tes buatan guru dianjurkan dipakai jika hasilnya akan digunakan untuk mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa, menentukan tempat siswa dalam suatu kelas ataupun kelompok. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan pemilihan jurusan. Dan yang terakhir, memilih siswa yang untuk program-program khusus, seperti itu. Hubungan kesadaran dan keterampilan. Atlet harus menampilkan keterampilannya dengan penuh kesadaran. Atlet harus mampu mengendalikan otot-ototnya, emosinya, dan pemikirannya yang terintegrasi dalam penampilannya. Ketika atlet sadar dan fokus terhadap tugas yang harus dilakukan, atlet harus memiliki kendali untuk mengatasi berbagai situasi. Atlet harus mengetahui ketika keseimbangannya goyah, ketika ketegangan otot berlebihan pada sejumlah kelompok otot tertentu, atau pemikiran-pemikiran lain yang bisa mengganggu dirinya, seperti itu. Yang keenam, ada kelengkapan tes standar. Sebuah tes yang sudah distandarisasikan dan sudah dapat disebut sebagai tes standar biasanya dilengkapi dengan sebuah manual. Manual ini memuat keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk yang terutama yang menjelaskan tentang pelaksanaan, menskor, dan mengadakan interpretasi. Secara garis besar, manual tes standar ini memuat ciri-ciri mengenai tes, misalnya menyebutkan tingkat validitas, tingkat reliabilitas, dan sebagainya. Tujuan serta keuntungan-keuntungan dari tes, misalnya yang disebutkan untuk siapa tes tersebut diberikan dan tujuannya untuk apa. Yang ketiga yaitu proses standarisasi tes, misalnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sampel, besarnya sampel, teknik sampling, kelompok mana yang diambil sebagai sampel atau sifat sampel, juga mengenai taraf kepercayaan yang diambil dan bagaimana kaitannya dengan hasil tes, seperti itu.
bagian D ada petunjuk-petunjuk tentang cara melaksanakan tes, misalnya dilaksanakan dengan lisan atau tertulis. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan setiap bagian boleh tidaknya tercoba keluar jika sudah selesai mengerjakan soal itu dan sebagainya. Kemudian ada petunjuk-petunjuk bagaimana cara men-skor, misalnya untuk beberapa skor tiap-tiap soal unit menggunakan sistem hukuman atau tidak, bagaimana cara menghitung nilai akhir dan sebagainya. Kemudian ada petunjuk-petunjuk untuk menginterpretasikan hasil, misalnya betul nomor sekian sampai sekian cocok untuk jabatan kepala seksi, betul nomor sekian saja cocok untuk jabatan sebagai guru dan sebagainya. Dan yang terakhir ada saran-saran, misalnya siapa yang harus menjadi pengawas, bagaimana seandainya jika tidak ada calon yang mencapai skor tertentu dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.